Saya boleh sebut Prof ya? Boleh. Enggak, karena saya tidak sibuk dengan urusan gelar. Oh, tidak sibuk dengan oke, baik. Tapi saya sebut Prof lah, karena untuk mencapai gelar profesor itu sekarang susah, benar nggak sih? Enggak juga. Enggak juga. Beli aja, banyak yang beli kok. Banyak yang beli. Banyak yang beli? Banyak. Serius? Serius. Banyak yang beli? Banyak. Berapa harganya tuh? Iya, ada yang bisa bergelar 2 miliar. 2 miliar? Iya. Satu profesor? Iya, ada yang bisa bergelar juga 1,5. Ini Wamen Dikti Sains Tech loh, Sains dan Teknologi. Jadi nanti benar nggak kita tanyain ya, profesor bisa beli? Nanti kita tanyain ya. Silakan tanya. Dan saya nggak mau begini bisa ngebuktiin. Saya nggak mau begini bisa ngebuktiin kok. Ada orang yang nggak jelas latar belakang doktornya, tidak pernah jelas ngajarnya di mana, dapat dia profesor. Oke. Nanti kita lihat. Baik Bapak Ibu dosen, tadi Anda sudah melihat potongan video ya dari cuplikan Aiman dengan salah satu pakar ekonomi yang menyatakan kalau banyak guru besar itu justru membeli ya. Tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang mungkin merasa kesulitan untuk menulis jurnal yang kemudian dipublikasikan di jurnal Scopus, menulis artikel yang dipublikasikan di jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, atau bahkan menulis buku dan kegiatan Tridharma yang lainnya, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Atau bahkan Bapak Ibu dosen bisa memfollow Instagram saya, Facebook saya, karena biasanya informasi yang terkait dengan webinar penulisan artikel ilmiah untuk Scopus maupun Sinta, Bapak Ibu dosen bisa memfollownya melalui Instagram saya ataupun Facebook saya. Nah baik Bapak Ibu dosen, tanpa panjang lebar, jadi ini adalah fenomena jalan pintas menuju guru besar seperti yang Bapak Ibu lihat pada potongan cuplikan video yang saya tampilkan tadi, di mana sebenarnya fenomena ini sudah terjadi sejak lama ya, tapi sepertinya kita belum bisa menyelesaikan permasalahan terkait dengan jalan pintas menuju guru besar. Nah, pertanyaan mendasarnya adalah kenapa banyak dosen-dosen itu memilih justru jalan pintas untuk menjadi guru besar? Apakah sebegitu prestisiusnya jika seseorang itu mendapatkan jabatan akademik guru besar? Nah, di sinilah kita akan membahasnya secara bersama-sama. Yang pertama dulu, bahwa di Indonesia itu sistem kenaikan jabatan akademik itu bisa dikatakan tergolong berat ya untuk beberapa dosen gitu. Nah, tetapi kalau untuk dosen-dosen yang mungkin sudah terbiasa menulis dan memahami sistem kenaikan jabatan akademik, maka mereka sebenarnya juga tidak memperhatikan bahwa apakah sistem kenaikan jabatan akademik itu berat atau tidak gitu ya. Karena kalau misalnya kita mengikuti alur yang ada, maka sebenarnya dan kita memahami ya kalau dosen itu ya tidak hanya cukup sebagai untuk mengajar, meneliti, mengabdi, tetapi juga harus melakukan penulisan. Maka sebenarnya untuk kenaikan jabatan akademik ke guru besar itu dianggap tidak terlalu berat. Tapi itu hanya beberapa dosen ya, artinya tidak semua dosen. Nah, kita ketahui bahwa untuk menjadi guru besar, syarat formal di Indonesia itu cukup berlapis. Jadi minimal lektor kepala 2 tahun, kemudian S3, kemudian masa kerja sekitar 10 tahun, angka kredit lebih dari 850 atau setara dengan 850, dan wajib punya artikel di jurnal internasional bereputasi ya, terindeks Scopus dan lain-lain. Nah, sebenarnya untuk wajib punya artikel internasional ini bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di negara-negara yang lain juga sudah menerapkan yang semacam ini. Jadi tidak terlalu tidak merupakan bukan harus suatu hal yang baru gitu. Dan sejak kita menjadi dosen itu informasi ini sudah sudah lama kita ketahui gitu ya. Nah, di atas kertas ini bagus ya karena mendorong kualitas riset, tapi di lapangan tidak semua kampus itu punya kultur riset dan fasilitas yang memadai. Nah, dosen itu dibebani dengan mengajar banyak SKS, administrasi, pengabdian, sambil dituntut riset dan publikasi internasional. Nah, biaya publikasi di sebagian jurnal internasional yang menerapkan sistem article process charge itu bisa sampai puluhan juta rupiah per artikel. Nah, akibatnya, bagi sebagian dosen, jalur normal terasa nyaris mustahil gitu, terutama jika mendekati usia pensiun, kemudian berasal dari kampus kecil atau daerah yang minim jejaring dan pendampingan riset. Nah, di kondisi seperti ini, ketika ada calo yang menawarkan jasa misalnya untuk menjadi guru besar dengan imbalan ratusan juta atau bahkan miliar, sebagian orang akan menjadi tergoda gitu. Nah, berikutnya itu adalah
tekanan institusi dan industri besar. Tuh. Nah, ini dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah dan kampus agresif mengejar target jumlah guru besar. Misalnya ambisi menaikkan proporsi profesor sampai sekitar 20% dari total dosen gitu. Nah, dampaknya banyak kemudian kampus-kampus itu memasang target internal, sekian guru besar dalam sekian tahun. Nah, status akreditasi, kemudian peningkatan dan citra kampus sering diukur dari jumlah profesor. Nah, ada tren bahwa pengangkatan guru besar itu massal di beberapa PTN ataupun PTAN yang dikritik karena rawan kompromi kualitas. Nah, tekanan ini menciptakan ekosistem, semakin cepat kampus punya banyak profesor, maka semakin bergengsi gitu. Nah, dalam ekosistem yang dikejar target, angka seperti ini, ruang untuk praktik tidak etis dalam hal ini adalah publikasi predator, ghostwriting, sampai dugaan jual beli jabatan itu menjadi sangat terbuka. Berikutnya itu adalah budaya gelar dan insentif material, ya. Jadi di Indonesia, gelar akademik itu apalagi seorang profesor ya, punya bobot sosial luar biasa. Jadi bisa dianggap sebagai sosial kehormatan dan otoritas ilmiah, kemudian bisa meningkatkan wibawa di masyarakat, kemudian pesantren, organisasi ataupun ormas. Sering juga dikaitkan dengan peluang jabatan struktural ya, dalam hal ini adalah rektor, dekan ataupun senat gitu. Kemudian ada juga proyek penelitian besar, undangan narasumber sebagai honor dengan honor tertinggi gitu ya. Kemudian tunjangan tambahan khusus guru besar. Jadi ketika prestis sosial dan kenaikan seimbang dengan kenaikan pendapatan, kemudian peluang kekuasaan disatukan, maka gelar profesor ini menjadi investasi status gitu. Nah, bagi sebagian orang, logika yang muncul itu adalah kalau bayar 500 juta tapi nanti kembali dalam bentuk jutaan atau honor yang masih untung, ini cara pandang yang keliru secara etik gitu. Tapi cukup menjelaskan kenapa ada yang rela mengeluarkan uang sebesar sangat besar gitu. Selanjutnya itu adalah lemahnya integritas dan pengawasan. Nah, ini penting. Jadi beberapa tahun terakhir media itu banyak mengangkat isu terkait oknum-oknum profesor, gelar profesor ini dengan abal-abal gitu ya. Jadi dugaan jual beli jabatan guru besar di sejumlah kampus ya, yang diduga itu melibatkan oknum internal kampus dan bahkan oknum lembaga layanan pendidikan tinggi gitu. Nah, apalagi aparat dan Inspektorat Kementerian sedang melakukan penelusuran dan penyelidikan. Nah, skandal juga jurnal Predator maupun Joki Jurnal untuk memenuhi syarat guru besar, misalnya kasus dosen yang diduga membayar puluhan hingga ratusan juta untuk mempublikasikan artikel di jurnal yang tidak kredibel demi angka kredit gitu. Nah, laporan kajian DPR juga menyoroti kasus plagiarisme dan publikasi di jurnal Predator yang melibatkan dosen dan guru besar sebagai masalah integritas yang serius dan menuntut penegakan aturan yang lebih tegas. Nah, artinya struktur dan prosedur kenaikan jabatan punya celah yang bisa dimainkan. Kemudian pengawasan masih lemah dan tidak konsisten. Ada oknum, bukan sistem resmi ya, yang melihat peluang atau bisnis layanan jabatan dan publikasi. Jadi bukan hanya dosen yang ingin jalan pintas, tapi juga ada aktor-aktor yang sengaja menciptakan jalan pintas untuk berbayar tersebut. Yang kelima itu adalah jurnal Predator ya, dan ghostwriting yang juga banyak terjadi di kalangan dosen ya. Jadi syarat publikasi internasional bereputasi untuk guru besar di satu sisi itu mendorong kualitas, tapi di sisi yang lain itu ikut melahirkan industri jurnal predator ya, jurnal berorientasi profit, proses review semu atau asal jadi gitu. Kemudian menerima hampir semua artikel selama penulis membayar. Beberapa riset menunjukkan sebagian besar guru besar di Indonesia itu pernah menerbitkan di jurnal yang dikategorikan predator, sehingga menimbulkan krisis kepercayaan terhadap mutu akademik kita. Kemudian yang kedua itu jasa joki artikel atau ghostwriting ya. Ada pihak yang menawarkan bayar, kami tulis atau urus sampai publish di jurnal yang konon bereputasi gitu. Tapi bagi dosen yang tidak terbiasa riset atau menulis, ini terlihat sebagai solusi cepat gitu. Nah, gabungan beban target publikasi dan minimnya literasi tentang jurnal berkualitas dan tekanan menjadi profesor itu membuat sebagian dosen itu menutup mata terhadap aspek etika. Selanjutnya itu adalah faktor psikologis dosen. Nah, kalau faktor psikologis dosen di sini di level pribadi beberapa hal penting itu muncul. Jadi misalnya takut tertinggal, teman seangkatan sudah profesor, diri sendiri belum, ingin mengamankan status belum pensiun, ada yang berlomba-lomba PAK-nya masuk sebelum usia tertentu gitu. Kemudian
rasa lelah dan frustasi ya, sudah berkali-kali mengajukan PAK, selalu dikembalikan karena hal teknis gitu. Yang kemudian itu ada rasionalisasi moral. Yang penting saya sudah susah payah selama ini, tinggal bantu sedikit. Kan semua orang juga begitu gitu. Nah, ini pelicin administrasi bukan korupsi ilmiah gitu. Nah, jika integritas pribadi tidak kuat, kombinasi tekanan eksternal dan rasionalisasi ini mudah menggeser orang dari jalan ilmiah ke jalan transaksional. Nah, selanjutnya itu adalah kesenjangan kepastian antar kampus gitu ya. Jadi, tidak semua perguruan tinggi itu punya laboratorium memadai, hibah penelitian internal, pembimbingan penulisan artikel internasional, atau bahkan budaya kolaborasi riset yang sehat. Nah, dosen dari kampus yang lemah, ekosistem risetnya itu sering harus mencari sendiri akses pembiayaan, sudah susah berkolaborasi dengan peneliti produktif, kemudian minim pelatihan penulisan artikel bereputasi. Nah, dalam posisi ini, membeli jalan bisa terasa lebih realistis bagi mereka daripada membangun kapasitas riset dari nol gitu. Berikutnya itu yang ke-8, itu tidak semua dosen itu melakukan praktek ini ya, yang perlu dicatat ya. Jadi hal yang perlu ditekankan secara adil adalah mayoritas dosen dan guru besar itu bekerja dengan cara yang jujur. Jadi menulis dan meneliti sendiri, menunggu proses bertahun-tahun bahkan. Nah, yang bermasalah biasanya kelompok tertentu atau oknum, tapi dampaknya merusak reputasi seluruh komunitas akademik. Nah, beberapa guru besar dan aliansi akademisi itu malah menjadi pihak yang lantang mendukung investigasi, menolak praktik jual beli jabatan dan jurnal predator, dan mendesak Kemendikti-Saintek itu memperbaiki sistem. Yang ke-9 itu adalah arah perbaikan. Jadi, apa sebenarnya yang harus dibenahi ya? Jadi kalau diringkas, kenapa banyak yang tergoda jalan pintas? Ya karena insentif, tekanan, dan celah sistem tidak seimbang dengan integritas dan dukungan terhadap riset yang sehat. Artinya, perbaikan itu harus dilakukan di banyak sisi, mulai dari perbaikan sistem dan pengawasan. Misalnya, penyederhanaan prosedur PAK, transparansi penilaian, kemudian penindaan tegas kasus jual beli jabatan dan pungli, serta basis data nasional, jurnal predator, dan pedoman yang jelas. Kemudian ada penguatan ekosistem riset ya, seperti misalnya hibah penelitian yang adil, bukan hanya untuk kampus besar. Nah, kemudian harus dilakukan klinik penulisan artikel, monitoring, dan kolaborasi lintas kampus. Yang ketiga itu perbaikan kesejahteraan dan insentifnya, agar dosen tidak melihat jabatan guru besar itu semata sebagai tiket ekonomi gitu. Yang keempat itu pendidikan etika dan budaya akademik. Jadi etika publikasi, anti plagiarisme, dan integritas ilmiah itu harus dijadi bagian dari inti ya, bukan sebagai pelengkap seperti itu. Nah, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.